Selanjutnya ini adalah contoh untuk data acak mau kita atau data tunggal mau kita hitung min, median dan seterusnya ya. Ini adalah rumus-rumusnya. Kemarin ini catatan yang kemarin data berkelompok ya. Ini yang untuk data berkelompok yang menggunakan tinta biru sampai sini ya. Ini data berkelompok sebaris ini sampai standar deviasi sampai sini. Kemudian min, median, modus, variansi, standar deviasi dan jangkauan. Ini adalah untuk yang data acak atau data tunggal. Ini yang akan kita gunakan ya. Dan bagaimana penggunaan rumus-rumusnya. Baik, ini diberikan kumpulan data. Data ini adalah data jumlah pelanggaran jumlah pelanggaran lalu lintas tahun lalu dan disajikan dalam bentuk bulanan ya. Jadi Januari itu banyaknya adalah 19 pelanggaran, Februari itu sebanyak 17 pelanggaran dan seterusnya sampai Desember. Nah, di sini kita mau mencari semua ukuran pusat, ukuran penyebaran dan ukuran letak. Pertama, yang perlu kita lakukan, saya kira akan mudah kalau misalnya kita terlebih dahulu urutkan. Ya, karena nanti untuk yang median, kemudian untuk kuartil itu membutuhkan data yang berurutan ya. Jadi kita urutkan dulu datanya. Paling kecil adalah 10, kemudian ini sudah, kemudian 17, kemudian 18, kemudian 19 dan seterusnya ya. Tinggal diurutkan saja. Saya mengurutkan dari besar ke kecil. Dari kecil ke besar. Kita punya 12 data. Nah, ini data yang sudah diurutkan ya. Baik, yang mau kita kerjakan pertama kali adalah min dulu. Atau rata-rata. Untuk min, itu rumusnya adalah, ini ya notasinya X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X itu berarti X-nya atau datanya itu kita jumlahkan. Fungsi sigma itu sebagai notasi penjumlahan ya, total. Sigma itu sama dengan total. Total dari data X dibagi banyaknya data. Jadi kita hitung di sini X bar berarti kita akan menjumlahkan 10 tambah 17 tambah 18. Terus semuanya ditambahkan sampai data ke-12 yaitu 45. Ya. Di total dibagi N atau banyaknya data. Kita punya 12 data. Dan di sini totalnya kalau dihitung bisa menggunakan bantuan kalkulator ya, adalah 348. Jadi kita punya rata-ratanya adalah 29. Berarti bisa kita lihat pusat datanya ada di 29 pelanggaran. Gitu ya. Kemudian untuk median, nilai tengah. Perhatikan untuk median, itu tergantung apakah N-nya ganjil atau N-nya genap. Banyaknya data itu sebanyak ganjil atau sebanyak genap. Karena kita punya 12 data, berarti kita punyanya genap. Dan median itu adalah data yang tengah. 12 bagi 2 adalah sama dengan 6. Berarti data ke-6, atau saya tuliskan X ke-6, itu ditambah X yang sebelahnya, yaitu X ke-7. Data ke-7. Dijumlah bagi 2. Ini maksud rumusnya ya. Sedangkan kalau ganjil, itu tinggal dihitung saja. Kalau banyaknya data misalnya 13, berarti 13 tambah 1, 14. 14 bagi 2, 7. Berarti X ke-7 adalah sebagai mediannya. Sedangkan kalau yang ini X yang tengahnya adalah X6 tambah X7 sama dengan 2. X ke-6 adalah yang ini ya, 28. Dan X ke-7 adalah 34. Ini dijumlah bagi 2. (62) dibagi 2 adalah 31. Kalau kita lihat nilai median ini dan nilai min, ini keduanya tidak ada di dalam data ya, dan itu tidak masalah. Selanjutnya adalah modus. Bagaimana mencari modus? Rumus untuk modus adakah?
tinggal dicari saja mana yang paling sering muncul. Kita lihat karena sudah diurutkan lebih mudah ya, bahwa 34 di sini muncul 2 kali, sedangkan sisanya muncul 1 kali. Berarti dia langsung menjadi nilai modus 34. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang muncul itu yang 2 kali tidak hanya 34? Misalnya di sini, ini misalnya 45 ya, misalkan ini 45, jadi 45-nya ada 2. Maka kita punya 2 nilai modus, yaitu 34 dan 45. Alias nilai modus itu bakunya tidak hanya 1. Ya, boleh banyak data untuk nilai modus pada data acak. Selanjutnya kita akan menghitung kuartil. Untuk kuartil, misalnya kita mau menghitung semuanya ya. Ini rumusnya. QI sama dengan nilai ke I kali N plus 1 per 4. Nah, ini mirip dengan, ini sama dengan ini ya, rumus mencari kelas kuartil di materi kemarin, di materi distribusi frekuensi. Jadi kita tinggal cari untuk Q1 alias I-nya sama dengan 1, berarti kita mencari nilai ke 1 dikali banyaknya data adalah 12 tambah 1 per 4. Alias nilai ke atau data ke 3,25. Ini ya, 13 bagi 4. Atau dia sama saja data ke 3. Data ketiga itu berapa? 1, 2, 3 ya, yaitu 18. Kemudian untuk yang kedua, berarti kita tinggal mengubah I-nya saja. Di sini berarti 2 kali 12 tambah 1 per 4. 13 kali 2, 26. 26 bagi 4 adalah 6,5. Berarti ini ada di data ke 7 ya. 3, 4, 5, 6, 7, yaitu 34. Dan data terakhir, kuartil terakhir yaitu nilai ke kuartil 3 ya. Jadi 3 kali 12 tambah 1, 13 kali 3, 39. Dibagi 4 adalah 9,75 alias data ke 10. Ini maksudnya nilainya ya. Data ke 10 itu berarti yang ini, 39. Selesai. Dan ini Q1 dia punya makna adalah berarti 25%, karena Q1 ya. 25% itu di bawah nilai 12 atau kurang dari 18, maaf. 25% kurang dari 18 atau bisa disebut juga 75% di atas 18. Yang ini karena Q2 berarti setengah-setengah ya. 50% di atas 34 atau 50% di bawah 34. Sedangkan yang Q3 ini menunjukkan karena posisinya Q3 ya paling kanan. Ini berarti kalau ke bawah itu berarti 75%. 75% di bawah 39 dan 25% di atas 39. Ketika saya menginformasikan bahwa 25% di atas 39, oh berarti pelanggaran yang lebih dari 40 hanya seperempatnya saja. Bisa jadi informasinya seperti itu ya. Jadi itu adalah interpretasi dari kuartil.